warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilitina akan menyampaikan pembahasan tentang perpajakan dan kenaikan PPN 12% di Indonesia. Nah, berikut analisis tentang pajak dan dampak kenaikan PPN 12% di Indonesia. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah untuk membiayai kegiatan dan layanan publik. Jenis pajak ada beberapa, yaitu ada 3 macam. 1. Pajak langsung atau pajak penghasilan pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu PPN, BA, dan cukai. 3. Pajak gabungan, yaitu pajak penerangan jalan. Nah, dan berdampak kenaikan PPN 12% di Indonesia ini ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, dampak yang negatif itu ada 1, menekan daya beli masyarakat. Maksudnya itu kenaikan PPN berpotensi menekan daya bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Nah, kedua, menghambat pemulihan ekonomi. Nah, maksudnya itu kenaikan PPN dapat menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, ketiga, meningkat beban pajak. Nah, kenaikan PPN akan meningkatkan beban pajak sehingga membuat pelaku usaha lebih berhati-hati. Nah, keempat, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, maksudnya memperlambat pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan PPN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kelima, mengurangi konsumsi. Nah, maksudnya itu adalah kenaikan PPN dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Nah, dampak positifnya adalah 1, meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya itu adalah kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, kedua, mengurangi defisit anggaran. Nah, maksudnya itu adalah kenaikan PPN dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara. 3, meningkatkan investasi. Nah, maksudnya itu adalah kenaikan PPN dapat meningkatkan investasi pada sektor strategis. Nah, dapat pada kelompok masyarakat, yaitu ada 3 dampak, yaitu 1, kelompok penghasilan rendah. Nah, kelompok penghasilan rendah dan UMKM menjadi pihak yang paling rentan. Kedua, pengusaha besar. Maksudnya itu pengusaha besar mungkin dapat lebih mudah menyesuaikan diri. Ketiga, masyarakat menengah. Nah, masyarakat menengah mungkin akan merasakan dampak kenaikan PPN. Nah, selanjutnya itu adalah solusi kenaikan PPN. Ada 4 macam, yaitu 1, mekanisme mitigasi. Maksudnya itu adalah pemerintah perlu menyediakan mekanisme mitigasi. Kedua, subsidi dan insentif pajak. Maksudnya itu adalah pemerintah dapat memberikan subsidi dan insentif pajak. Nah, ketiga itu pengawasan dan evaluasi. Maksudnya itu adalah pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi dapat kenaikan PPN. Nah, keempat itu adalah komitmen transparansi. Maksudnya itu adalah pemerintah harus mempertahankan transparansi dalam pengelola pajak. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.